tangkis terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang atau minimal 2 orang. Tujuan permainan ini adalah memukul kok hingga melewati net dan jatuh di area lapangan lawan. Sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar tahun 2000-an. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang penjajahan sekitar tahun 1930-an. Tetapi olahraga ini berkembang pesat di Indonesia pada tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pemain bulu tangkis. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara perhitungan skor, dan cara memulai pertandingan. Yang pertama adalah perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan bulu tangkis terdiri dari 2 perlengkapan, yaitu raket dan kok. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari aluminium dan kayu. Kok terbuat dari Yang kedua adalah kok tersebut terbuat dari 16 bulu yang ditancapkan pada gambus. Diameter yang digunakan dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Pemain bulu tangkis ganda yaitu tim terdiri dari 2 orang. Pemain bulu tangkis ganda campuran yaitu dimainkan oleh 2 orang. Dari 2 orang tersebut, yang ketiga adalah penentuan awal pertandingan. Pertandingan diawali oleh undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat adalah perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi pemain bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set sekaligus atau berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan atau pemain tersebut sudah menang. Yang kelima adalah ukuran lapangan menurut standar FPS PBSI. Panjang lapangan bulu tangkis sekitar 13,40 meter. Lebar lapangan bulu tangkis sekitar 6,10 meter. Tinggi tiang net sekitar 1,55 meter. Jarak dari servis depan ke net adalah 1,98 meter dan jarak garis servis ke tengah ke samping adalah 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang adalah 0,76 meter. Permainan ganda. Jarak dari samping ke pinggir lapangan adalah 0,48 meter dalam permainan tunggal. Di bulu tangkis ada sekitar 2 teknik, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand, teknik ini sama seperti ketika kalian memegang benda atau pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua adalah teknik backhand. Hampir sama seperti forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang keenam adalah cara memukul. Cara memukul dalam permainan bulu tangkis terdapat 5 bagian, yaitu lob,
drop shot, drive, netting, dan smash. Lob adalah teknik yang dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya ke belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lebih kalah atau lelah. Yang kedua adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan dengan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan, tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Yang ketiga adalah drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar ke sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat adalah netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net yang setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan oleh para pemain karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan untuk membalikan kok ke arah kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah pukulan smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menungkik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok lebih keras atau ke bawah.